Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, seluruh siswa SMK HKTI 2 Projong Ambok, terutama siswa kelas 3 baik TKJ, TKR, TPSN maupun TBU. Selamat pagi semuanya. Ini pertemuan yang ke-6 di bab yang kedua, statistika. Oke, semoga kalian tetap masih dalam keadaan yang sehat walafiat. Tak terasa sudah pertemuan ke-6. Oke, di bab kali ini nanti kita akan membahas hanya satu topik, yaitu yang akan kita bahas hanya kuartil. Kuartil itu apa? Kuartil itu data yang berurutan. Diingat-ingat, berarti datanya harus diurutan. Karena apa? Kuartil itu membagi data yang berurutan atas 4 bagian yang sama banyak. Ada 3 kuartil, yaitu yang pertama kuartil bawah. Diingat-ingat, kalau kuartil bawah itu Q1, kuartil tengah atau Q2. Kuartil tengah bisa kalian pakai juga dengan rumus median, itu sama aja. Nanti pengerjaannya di data kelompok itu sama aja seperti kalau kita mencari median seperti yang minggu kemarin. Terus yang ketiga yaitu kuartil atas atau biasa disebut Q3. Ingat-ingat, kuartil bawah itu Q1, kuartil tengah itu Q2, kuartil atas itu Q3. Yang pertama kita akan pelajari data tunggal. Rumus letaknya ini baru letak, bukan kuartilnya. Q1 berarti 1/4 N plus 1. Q2 berarti 2/4 atau setengah N plus 1. Yang Q3 berarti 3/4 N plus 1. Jadi Q1 1/4, Q2 2/4, Q3 3/4. 2/4 itu sama aja dengan setengah, maka Bu Guru tulis di situ setengah. Contohnya, tentukan Q1, Q2, Q3 dari data berikut. Nah, dari 43, 46, 50 sampai 67. Langkah yang pertama yaitu data urutkan dari yang terkecil. Nah, setelah diurutkan buku dapat seperti ini. Ternyata banyaknya data ada 15. Dari 43 sampai paling gede itu 85. Bagaimana cara mencarinya? Tadi kita udah bahas rumus letak. Nah, kita cari letaknya dulu. Yang pertama, Q1 tadi rumusnya 1/4 N plus 1. N nya itu 15 ini. Ini N. 15 nya ini N nya. Yap. Maka 15 plus 1 ketemunya 16. 16 kali 1/4 sama aja 16 bagi 4, ketemunya 4. Berarti data keempat. Nah, data keempat itu berapa? Yaitu 50 ini yang sudah Bu Guru cetak merah. Data keempat itu Q1, berarti Q1 nya ketemunya 50. Q1. Terus Q2. Q2 tadi rumusnya setengah N plus 1. N nya tadi 15, berarti 15 plus 1 bagi 2, ketemunya 8. Berarti data ke-8. Kalian hitung data ke-8 nya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, data ke-8 ternyata ketemunya 60. Maka Q2 ketemunya 60. Ini, mengerti ya? Jadi ini rumus letaknya, bukan rumus kuartilnya. Terus yang Q3 tadi rumusnya 3/4 N plus 1. N nya itu 15 plus 1, jadi ketemunya 48/4 sama dengan 12. Berarti data ke-12. Kamu hitung lagi data ke-12 nya itu di mana? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ternyata ke-12 nya ini 80. Maka Q2 ketemunya 80. Oke, ini untuk data tunggal. Lanjut.
Selanjutnya itu jangkauan antar kuartil atau biasa disebut dengan R. Jadi kalau tadi kalian udah ngitung Q1, Q2, Q3, kamu bisa mencari jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil rumusnya Q3 kurangi Q1. Kalau jangkauan semi kuartil setengahnya Q2, Q3 kurangi Q1 atau setengahnya dari R. Contohnya, tadi ini guru pakai data yang tadi, tentukan jangkauan kuartil dari data berikut, berarti mencari R. Ingat kayak tadi, urutkan data dari yang terkecil. Ternyata datanya ada 15, kita cari Q1 dan Q3 nya dulu. Tadi kita udah ngitung Q1 nya itu 50, Q3 nya tadi 80. Sehingga untuk ngitung jangkauan kuartil atau R, jangkauan antar kuartil itu R, rumusnya Q3 kurangi Q1. Q3 nya 80, Q1 nya 50, jadi ketemunya jangkauannya 30. Jangkauan antar kuartilnya 30, tinggal kurangi 80 kurangi 50, ketemunya 30. Ini untuk data tunggal. Bagaimana dengan data kelompok? Ya, ini untuk data kelompok, rumusnya QI, I berarti bisa nanti diisi 1, 2, 3. Berarti Q1 berarti I-nya kalian ganti 1, Q2 berarti I-nya ganti 2, I3 berarti I-nya nanti kalian ganti 3. TB itu tepi bawah kelas kuartil, kayak kemarin yaitu biasanya bu guru pakai B, berarti tepi bawah berarti data kurangi 0,5, N berarti jumlah seluruh frekuensi, ini N-nya semua frekuensi, FK berarti jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil atau frekuensi kumulatif, berarti sebelum kelas kuartil kalian jumlah, kayak kemarin pas ngitung median, berarti sebelum kelas median dijumlah. FI adalah frekuensi kelas kuartil, kalau I-nya 1 berarti kuartil ke-1 atau kuartil bawah, kalau I-nya 2 berarti kuartil tengah, kalau I-nya 3 berarti kuartil atas. P berarti panjang kelas interval, kayak kemarin cara mencarinya. Sekarang contohnya, tentukan Q3 dari tabel berikut, berat badan berikut. Nah, kita kan belum tahu mana letak kelas kuartil, kita mencari Q3. Q3 rumusnya itu 3/4N. Oke, Q3 itu 3/4N. Perhatikan N-nya itu di sini 40, sehingga 40 bagi 4 sama dengan 10. 10 kali 3 berarti 30. Kita cari data yang ke-30. Kayak kemarin, ini data yang pertama baru 4 ditambah 10, ketemunya 14. 14 tambah 18 berarti ketemunya 14 tambah 18 ketemunya berarti 20. Berapa ya? Bentar. Ini 40 bagi 4 ketemunya 10 kali 3 berarti 10 kali 3 berarti 30. Ya, berarti cari data yang ke-30, 4 tambah 10 ini 14 tambah 8, 4 tambah 6 ini baru 10 tambah 8 baru 18, 8 tambah 10 baru 28. Nah, 10 tambah 8 ini baru ketiga 6, sehingga data ke-30 nya ada di baris ke-5. Guru hitung lagi, berarti N-nya itu kan 40 bagi 4 10 kali 3 30. Kita ngitung, ini data pertama 4 tambah 6 10 tambah 8 18 tambah 10 ketemunya 28, tambah 8 ketemunya 36, sehingga data ke-30 nya ada di baris ke-5. Nah, berarti letak kuartil atas atau Q3 ada di sini. Oke.
Terus panjang kelasnya berarti dari 70 sampai 74 atau 50 sampai 54. Kayak kemarin 70, 71, 72, 73, 74 sehingga panjangnya ada 5. Terus tepi bawah berarti yang data awal dikurangi 0,5 sehingga 69,5. Frekuensi kumulatifnya berapa? Jumlahkan semuanya. Setelah kalau dijumlah ternyata ketemunya 28. Nah, 28. Masukkan ke rumus Q3, 6 TB-nya itu 69,5 ditambah 3/4 kali 40. 40-nya dari sini, N-nya dikurangi 28. 28 berarti ini dijumlah semuanya, ketemunya ini 28. Oke, masukkan ke sini 8-nya ini berarti kuartilnya, masukkan ke bawah. Ini yang 8 ini berarti yang ke sini. Terus 5-nya itu panjang interval sehingga 30 kurangi 28 ketemu 2, 10 bagi 8 ketemunya 1,25 sehingga Q3-nya 69,5 ditambah 1,25 sehingga 70,75. Oke, demikianlah untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa paham. Mohon maaf atas keterbatasan dalam buku guru menerangkan. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.